dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kalau boleh saya membahas mengenai hijrah. Ya, karena terganggu ya. Ini mengganggu ya, Bu? Bentar. Biar tidak terganggu. Besok hari Kamis itu kan insya Allah tanggal 1 Muharram. Dan biasanya pada bulan Muharram itu di apa? Enggak masalah. Kalau Ibu tanya mengenai puasa, yang Rasulullah pernah jalani itu tanggal 10 Muharram. Konteksnya begini, waktu Rasulullah SAW itu hijrah 1 tahun kemudian, itu mendapatkan orang-orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang tadinya Yahudi masuk Islam, kenapa itu orang-orang Yahudi pada puasa tanggal 10? Terus dijawab, karena mereka memperingati kemenangan Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, menyeberang laut itu. Terus Rasulullah berkomentar bahwa kalau itu untuk memperingati kemenangan Nabi Musa, aku lebih berhak untuk menghormati itu, karena Nabi Muhammad merasa agamanya sama dengan Nabi Musa. Orang Yahudi agamanya sudah nyeleweng. Jadi Rasulullah merasa lebih berhak mengikuti menghormati dengan cara puasa tadi. Lalu beliau menganjurkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10. Terus ketika turun perintah untuk puasa Ramadan, lalu Rasulullah tidak pernah lagi menganjurkan puasa tanggal 10 Muharram, tapi tidak pernah melarang. Jadi bagi yang puasa boleh, yang tidak puasa boleh. Dan namanya puasa sunnah itu asal tidak di hari yang terlarang. Di hari yang terlarang itu ada 5 ya. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Di luar ini kita boleh puasa sunnah. Di luar ini plus di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan kan memang wajib. Itu kita boleh puasa sunnah. Bukan sunnah Senin Kemis, bukan sunnah apa saja boleh. Pokoknya aku pengen puasa besok. Puasa apa? Sunnah. Begitu aja boleh. Nah, berdasarkan itu maka kalau Ibu mau puasa tanggal 1 Muharram boleh aja. Kalau saya kebetulan kan hari Kamis gitu Pak. Biasa Kamis, jangan-jangan nanti pas saya puasa Kamisnya katanya 1 Muharram nggak boleh gitu. Oh, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jadi ini jawaban saya secara umum ya. Jawaban saya secara umum. Udahlah, pokoknya di luar yang 5 itu tadi plus Ramadan, mau puasa sunnah silahkan. Nggak usah diniati sunnah apa. Sunnah gitu aja. Ya, karena Rasulullah sering misalnya tanya pada istri, kamu punya makanan apa? Wah, maaf nggak ada. Ya udah aku puasa. Itu kan hari apa saja, Bu? Nah, itu kita pakai pedoman bahwa berarti puasa sunnah kapan saja boleh, dan kalau puasa sunnah niatnya setelah subuh boleh. Ya, kalau kalau puasa Ramadan harus nginep sebelum
subuh. Tapi kalau di luar Ramadan niatnya pagi hari boleh. Gitu. Ya, terjawab ya Bu? Puasa sunnah bisa diniatkan sekaligus ya. Oh. Satu Muharram dengan apa namanya hari atau itu atau lebih bisa dari kalau sunnah boleh. Boleh kalau ya. Tapi kalau wajib Ramadan jangan. Atau puasa nazar. Puasa nazar itu kan puasa wajib. Itu tidak karena wajib jangan dirangkap gitu. Ya biasanya tradisinya kita di masjid-masjid atau di majelis-majelis taklim kalau bulan Muharram itu dibahas hijrah. Cara membahasnya macam-macam. Nah, saya juga berusaha untuk membahas yang dengan berbagai cara supaya nanti ada saja yang baru gitu loh. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengetahuan mengenai hijrah. Tapi saya mungkin nyinggung ini, nyinggung itu supaya ada yang baru gitu. Misalnya gini, Rasulullah itu hijrahnya pada bulan apa sih? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu bulan apa? Oh, belum tahu kan? Ya kalau belum tahu berarti kalau saya memberitahu pas, gitu kan? Jadi Pak Abdillah, saya ngomong ya dikit ngomong ini supaya ada hal-hal yang belum diketahui menjadi tahu. Siapa yang tahu bahwa Rasulullah itu hijrah pada bulan apa? Kalau saya tanya Zuhri, jangan-jangan juga nggak tahu tuh. Oh, belum tahu juga kan. Nah kalau Zuhri nggak tahu, Bu Titi nggak tahu ya pantas kan. Tapi kalau Bu Titi tidak tahu, Bu Zuhri nggak tahu ya pantas, dia kan lebih muda Bu. Lebih muda. Ya. Rasulullah itu hijrah itu kira-kira setelah 13 tahun jadi Nabi. Ya, setelah 13 tahun jadi Nabi. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti bahwa ketika Rasulullah diutus Allah menjadi Nabi, terus mengajak-ajak, itu banyak yang menolak. Yang pertama kali mengimani Rasulullah jadi Nabi siapa? Ibu Khadijah. Nomor 2 siapa? Bukan. Pendeta Waraqah bin Naufal. Dia waktu itu sudah percaya bahwa Rasulullah ini Nabi. Jadi berarti dia Muslim. Oh, nggak apa-apa. Dia memimpin gereja, tetapi dia kan tidak menganggap Tuhan itu 3. Dan dia menganggap Rasulullah itu Nabi. Bapak bisa lihat di Quran, di surat Al-Ma'idah Pak ya. Di surat Al-Ma'idah ayat 82. Itu ada ini kasusnya bukan pendeta itu, Pak. Ini kasusnya raja Ethiopia. Waktu itu raja Habasyah. Ya, namanya Habasyah. Dia mengatakan inna nasoro, kami ini Nasrani. Terus di ayat berikutnya 83 Allah cerita wa idza sami'u ma unzila ilar rasul, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, berarti Al-Quran. Waktu itu kalau nggak salah Al-Quran dibaca oleh Ja'far, kalau nggak salah ya, saudaranya Ali bin Abi Thalib.
dibacakan surat Maryam, terus tara ayunahum tafidhu minad dam'a, raja itu meneteskan air mata. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena dia mengetahui yang hak dari Allah. Dan dia mengatakan, Rabbana amanna, Tuhan kami mengimani Al-Quran ini. Kalau mengimani Al-Quran berarti kan mengimani Nabi Muhammad juga. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami sebagai bagian dari orang-orang yang bersaksi. Bersaksi ini kan syahadat. Yang bersaksi, cuma bunyinya mungkin di sini tidak ada bunyi asyhadu. Tapi faktubna ma'asyahidin, catatlah kami sebagai bagian dari orang-orang yang bersaksi. Terus dikukuhkan lagi, wa ma lana la nu'minu billahi bima ja'ana minal haqq. Bagaimana kami tidak percaya kepada Allah dan apa yang datang kepada kita berupa kebenaran. Wa natma'u an ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin, dan kami menginginkan Tuhan memasukkan kita termasuk golongan orang yang solih. Akibatnya apa? Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menetapkan bahwa mereka masuk surga. Jadi waktu itu kan masa peralihan, Pak. Masa peralihan mengikuti Nabi Isa. Kalau orang-orang itu meskipun mengatakan Nasrani, tetapi mengimani Nabi Muhammad, ya dia Muslim. Mengimani Nabi Musa sebagai Nabi kan memang harus, gitu. Asal tidak sebagai Tuhan. Gitu. Nah ini mereka, raja ini dan pengikut-pengikutnya itu mengimani Al-Quran dan Rasulullah SAW. Waraqah itu kan baru Nabi Muhammad masih, ya kalau roti itu fresh from the oven, masih panas dari oven gitu. Ya terus, oh yang datang kepada kamu itu namus. Namus itu istilah yang ada di Taurat untuk menyebut malaikat Jibril. Oh, itu namus, berarti kamu dijadikan utusan Allah. Terus kenyataannya lagi, seandainya aku masih muda dan kuat, aku akan menolong kamu ketika kamu akan diusir dari Mekah. Terus Rasulullah bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Pendeta itu bilang, iya. Karena di dalam kitabnya itu seperti itu. Berarti dia mengimani kitab Taurat dan Injil, dia ahli Injil. Dia mengimani Taurat dan Injil, dan di Injil itu diceritakan tentang nabi terakhir. Jadi maka Waraqah itu orang yang, coba itu kedua apa yang pertama itu? Ibu Khadijah dulu apa Waraqah dulu? Kita tahunya yang serumah dengan Rasulullah dan Khadijah. Tapi kan dia belum tahu bahwa itu malaikat Jibril. Dia tahunya kan setelah mendengar dari Waraqah. Jadi sebenarnya itu yang iman pertama itu Waraqah dulu apa Ibu Khadijah dulu? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada Allah saja. Toh tidak berpengaruh. Sudah terserah Allah gitu. Jadi orang yang pertama kali beriman ya mereka berdua ini. Baru kemudian Ali, kemudian Abu Bakar. Nah, setelah itu setelah beberapa lama berikutnya Rasulullah dianjurkan berdakwah. Nah, ketika berdakwah selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat, terutama dari pamannya sendiri dengan cara yang kasar sekali. Abu Bakar itu berjasa sekali. Rasulullah karena ditentang begitu kan selalu dihalang-halangi, terutama oleh Abu Lahab misalnya. Rasulullah kalau misalnya
pergi ke pasar, terus mau mengumpulkan orang, Abu Lahab langsung mendampingi. Rasulullah mengatakan apa begitu? Jangan percaya. Itu. Jadi sulit Rasulullah itu berdakwahnya. Nah, banyak orang-orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar. Seperti kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf. Itu ya sama-sama anak muda, itu kan ngobrol terus percaya, lalu terus diajak, ayo ketemu Muhammad, terus ketemu Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ada banyak orang yang, terutama para pemuda, yang Islamnya itu melalui Abu Bakar. Terus makin hari makin banyak, lalu mereka itu disiksa oleh orang-orang kafir Makkah. Penyiksaannya itu sampai ada yang sadis sekali, membunuh, tidak hanya sekedar membunuh, tetapi juga dengan siksaan. Lalu Rasulullah menganjurkan mereka untuk menyingkirnya ke Habasyah tadi, Pak. Habasyah. Lalu beberapa saat mereka pulang lagi. Setelah pulang dari sana, ternyata masih saja diganggu oleh orang-orang kafir Makkah. Terus hijrah lagi ke Habasyah lagi. Mereka hijrah kedua ini sampai kira-kira 7 tahun. Sampai 7 tahun, sampai ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah, sebelum hijrah itu kejadiannya begini. Rasulullah itu kalau berdakwah, orang-orang Mekah juga orang luar kota. Berdakwah kepada orang luar kota itu caranya, ketika musim haji, itu kan orang-orang pada berhaji. Mereka meskipun musyrik, tapi haji. Namanya musyrik itu kan menyekutukan Allah. Jadi mereka menyembah Allah, tapi plus Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi kepercayaan kepada Allah, iya. Allah menganjurkan haji, mereka haji. Kewajiban haji itu kan mulai zaman Nabi Ibrahim. Ya, di Al-Quran yang disebutkan وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serukanlah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan berdatangan kepada kamu dari berbagai penjuru dengan unta yang kurus. Untanya waktu dari kampungnya gemuk sampai di Mekah kurus. Itu tradisi haji itu berlangsung sampai ke zaman Rasulullah, sebelum orang-orang itu mengenal ajaran yang dari Rasulullah SAW itu. Nah, Rasulullah caranya menemui orang-orang yang haji, mereka santainya kan ketika di Mina. Ketika di Mekah santai nggak? Nggak kan? Tawaf, sa'i, gitu kan? Kan nggak santai. Lalu Rasulullah menemuinya ketika mereka santai, ketika wukuf di Mina. Namanya aja wukuf. Wukuf itu kan berhenti. Berhenti itu berarti ya udah nggak ngapa-ngapain di situ. Zikir aja. Kesempatan itu digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Lalu ditemuilah orang luar kota, kamu dari mana? Nah, ini yang ceritanya sampai kita ini orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah dikasih tahu begitu, terus percaya. Setelah mereka percaya, mereka berenam yang percaya. Terus mereka kembali ke Madinah. Nah, ketika kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus seseorang pemuda namanya Mus'ab. Mus'ab, kamu temani itu mereka, ajari mereka Quran dan Islam. Terus dia pergi ke Madinah untuk mengajari. Mus'ab sudah terhitung hijrah apa belum? Belum, karena kan itu tidak ada niatan untuk tinggal selamanya. Kalau hijrah itu kan terus tinggal selamanya. Jadi dia pergi ke sananya melaksanakan perintah Nabi untuk mendidik. Nah, rupa-rupanya dengan dia ke sana,
itu makin banyak yang percaya kepada Nabi, karena mereka itu secara sosial itu hidupnya nggak karuan, suka berantem. Ketika mendengar ajaran dari Nabi yang mengajak perdamaian, itu mereka, wah cocok ini, kita berantem terus. Lalu banyak yang percaya, terus diajari oleh Mus'ab. Tahun berikutnya musim haji, ada orang yang sengaja ingin ketemu Nabi. Kalau tadinya hanya 6 orang, menjadi 12 orang. 12 orang, lalu mereka bersumpah untuk mengikuti dan membela Nabi. Sumpah itu disebut sumpah Aqabah, karena sumpahnya itu di Mina, di Aqabah. Terus mereka pulang lagi ke Madinah, Mus'ab ngajari lagi. Terus orang yang masuk Islam itu makin merata. Menurut penjelasan bahwa tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali di situ pasti ada orang yang masuk Islam. Entah semuanya atau salah satu, itu mesti ada. Terus tahun berikutnya pergi lagi ke haji, 70 orang. 70 orang, lalu mereka bersumpah lagi. Sehingga sumpah ini disebut sumpah yang kedua. Jadi ada sumpah yang pertama yang 12 orang, terus kemudian sumpah kedua yang 70 orang. Terus mereka kembali lagi ke Madinah. Rupa-rupanya orang-orang Mekah melihat pengikut Madinah kok makin banyak, itu penyiksaannya makin seru, gitu, makin dahsyat. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan mereka untuk hijrah. Itu terjadi pada setelah musim haji. Ya, setelah musim haji orang-orang pada pulang, terus bulan berikutnya itu Rasulullah menganjurkan, udah di sana kan udah banyak orang yang Islam, kamu pindah saja ke sana. Mereka pindah itu secara sembunyi-sembunyi dari orang-orang kafir, karena kalau tidak sembunyi-sembunyi mereka bisa dicegat dan dibunuh. Mereka pergi bersatu, berdua, mungkin nanti di perjalanan baru bergabung, tapi keluarnya dari Makkah itu seperti tidak pergi jauh. Artinya apa? Mereka meninggalkan harta, meninggalkan rumah di Mekah, nggak peduli, pokoknya mereka selamat, mengikuti perintah Rasul. Siapa itu yang mau? Kalau zaman sekarang kan mungkin, rumahku aku jual dulu lah. Terus, kok kamu belum berangkat, kenapa? Habis rumahku belum laku, kan gitu. Zaman itu nggak peduli, tinggalkan. Yang dibawa itu hanya yang ditenteng, bukan koper-koper, atau kalau sekarang ini kalau orang mudik itu berdus-dus begitu. Enggak. Yang orang melihatnya seperti pergi ke pasar atau gitu. Hampir semuanya itu seperti itu. Yang terang-terangan itu sedikit. Antara lain Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bersama dengan keluarganya pergi ke Ka'bah, depan Ka'bah. Dia bawa panah, anak panah, bawa pedang. Aku mau hijrah ke Madinah. Jangan ada yang menghalang-halangi saya. Kalau ada yang ingin anaknya menjadi anak yatim, yang ingin istrinya menjadi janda, yang ingin orang tuanya kehilangan anak, temui aku di tanah lapang sana. Aku akan hadapi. Pedangnya dihunus. Ya dasar Umar ya. Ternyata nggak ada yang nyusul, Pak. Jadi saking ditakutinya Umar itu, sampai nggak ada yang nyusul, terus ya udah Umar dengan rombongan keluarga berangkat. Ada satu orang lagi yang sekeluarga, jumlahnya kira-kira 20 orang, namanya Suhaib.
Suhaib itu pendatang. Dia orang Romawi, orang Rom yang datang ke Mekah untuk kepentingan bisnis. Terus masuk Islam, dia mau hijrah bersama keluarganya, rombongan. Sampai di jalan dicegat karena 20 orang ketahuan, cegat. Suhaib, kamu datang ke sini dulu tidak punya apa-apa. Terus sekarang kamu di Makkah menjadi kaya raya. Sekarang kamu akan pergi ke Madinah membawa kekayaanmu. Gak bisa. Terus Suhaib itu bawa anak panah di punggungnya, dan juga pedang dan tombak. Siapa yang paling pintar memanah di antara kita? Aku paling pintar memanah. Lihat nih, anak panahku penuh di sini. Kalau kalian mau menghalangi saya, silakan. Aku akan panah kamu sampai panahku habis. Kalau panahku habis, aku masih punya tombak. Aku akan hadapi kamu dengan tombak. Kalau tombakku patah, aku masih punya pedang. Kalau aku pedangku patah, baru silahkan kamu apakan aku, terserah. Sekarang aku tawarin kamu, pilih. Kamu membiarkan aku dan rombongan ini pergi ke Madinah, rumahku seisinya ambil,